Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bisnis Tribuners, welcome back to BBM, Bincang Bisnis UMKM. Nah, program ini akan ngebahas seperti apa sih usaha-usaha UMKM yang ada di Sumatera Utara agar bisa menjadi inspirasi bagi para pebisnis yang lainnya. Kenapa? Karena UMKM itu kan tulang punggung perekonomian. Maka dari itu himbauan nih buat kita-kita semua yang berpenghasilan tetap agar bisa membeli barang UMKM untuk membantu ekonomi. Menabung sih memang baik ya, tapi kalau uangnya nggak berputar dan tidak dibelanjakan, makanya ekonomi bisa stagnan. Nah, maka dari itu Tribun Medan perlu mempromosikan bisnis UMKM agar dapat lebih dikenal masyarakat luas, khususnya Tribuners nih. Dan melalui acara ini, kita semua berharap bisa menyerap inspirasi, yaitu ilmu bisnis UMKM. Gimana supaya bisa lebih berkembang dan lebih maju tentunya. Karena menurut Ipo Santosa, seorang penulis dan motivator sukses di Indonesia, dia bilang memulai itu perlu keberanian, membesarkan perlu ilmu, itulah kuncinya dalam bisnis. Oke, kali ini bersama saya Yuta Nasution, kita akan mengulas usaha cemilan empek-empek yang enak dan sehat yang banyak diminati khususnya di Kota Medan, dengan resep asli Palembang yang bikin ketagihan dengan ikan tenggiri asli, dan tentunya yang paling penting adalah tanpa MSG. Ya, kali ini kita akan ulas tentang camilan yang pempek dari Dapur Umi Kansa, yaitu usahanya Mbak Cantik, Mbak Winda selaku owner dari Dapur Umi Kansa. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Boleh disapa dulu dong Mbak Tribuners yang lagi nonton acara kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, saya Winda. Saya owner dari Dapur Umi Kansa. Cemilan pempek ikan tenggiri. Tenggiri asli, oke. Nah Mbak Winda, sebelum kita mulai bincang ini, kita tonton dulu cuplikan video menarik dari Dapur Umi Kansa ini. Oke, happy watching. Nah, Mbak Winda, kita mulai nih cakap-cakap tentang usaha pempek yang sudah banyak orderan lah pastinya ya, Iya, sekarang ya Kak Winda ya. alhamdulillah. Nah, aku mau tanya Kak, dari sekian banyak produk makanan cemilan, kenapa sih Kak Winda ini pilih jenis empek-empek untuk dijadikan bisnis ini gitu? Bukannya udah banyak ya produk-produk serupa seperti ini? Iya, awalnya memang karena keluarga juga suka. Keluarga juga suka dan memang hobi ngemil. Dan kita pun juga pengen yang cemilan tuh yang aman ya. Jadi makanya kita coba olah sendiri dan banyak juga permintaan dari pasar. Makanya kita milih ke pempek ini karena kan dia juga unik. Uniknya itu dia selain untuk cemilan bisa untuk pengganti yang diet. Oh, ternyata cemilannya ini cemilan sehat yang nggak bikin kalian bisa jadi apa ya, kolesterol tinggi gitu, enggak ya? Karena kan berbahan dasar ikan. Oh ya, ikan tenggiri gitu ya Kak ya. Berarti awal dari bisnis ini kenapa pilih makanan empek-empek jadi cemilan ini, karena berawal dari kesukaan tadi di keluarga. Kalau emang kita lagi suka kan Kak, kita maunya yang terbaik gitu ya. Nah, waduh, benar-benar jadi inspirasi ya. Karena kan kalau ketika kita yang menyediakan yang terbaik, kita pengusahanya dan kita pembelinya juga saat itu mungkin kan, kita bisa kasih yang terbaik buat kalian. Nah, kemudian Kak, apa sih yang ngebedain pempek Kakak ini dengan produk yang lainnya? Kalau kita itu bahannya itu semua premium. Ada ikan tenggirinya pun memang yang kualitas grade A. Dari bahan tepungnya semuanya itu memang kualitasnya grade A semua dan tanpa micin pastinya. Tadi tanpa MSG tadi ya. Waduh, no micin ya. No micin, no pengawet, no pengenyal. Berarti benar-benar sehat ya Kak ya. Tapi kalau untuk itu ketahanan produk ini sendiri Kak, kan nggak pakai pengawet gitu? Enggak. Berapa lama Kak? Kalau dia di suhu ruangan ini kita kan packingnya tuh packing vakum. Suhu ruangan tuh dia cuma tahan tuh 2 hari 3 hari. Kalau untuk di kulkas dia tahannya 1 minggu, di freezer dia tahan 1 bulan lebih. Berarti kalau di vakum bisa tahan 2-3 hari, berarti bisa dibawa bepergian gitu ya? Iya. Waduh, alhamdulillah. Bisa jadi ini jadi salah satu buat cemilan di jalan nih kalau lagi bepergian bisa, gitu ya. Bisa. Ini juga sebelum masa pandemi
pempek kita ini sudah sampai ke Mekah. Wow, serius Kak? Serius. Itu gimana ceritanya sampai ke sana? Serius. Nah, kebetulan ada salah satu travel punya teman, mereka juga punya kerabat di sana. Itu paling suka dengan pempek. Berarti dipasarkan di sana juga? Iya. Wow, pempek dari dapur Umi Kansa ini udah sampai ke Mekah. Waduh, udah memanjakan lidah orang Arab Saudi sana ya Kak ya? Iya, alhamdulillah. Ternyata penggemarnya udah sampai jauh sekali ya. Kalau untuk lokal sendiri Kak? Kalau gimana, Kak? lokal kita udah Aceh, udah. Terus sebelum masa pandemi dia masih ke Jawa, ke Jayapura. Wow, ujung Indonesia sudah Iya. juga. Aduh Kak, jangan semua semua dijelajahi kayaknya kayak traveling nih Kak. Indahnya. Waduh, Iya. berarti seluar kota udah dihajar Sudah, habis ya sama sudah, alhamdulillah. pempeknya dapur Umi Kansa ini. Tapi kan Kak, aku lihat di sini kayaknya nggak pempek aja yang ada ya. Iya. Variannya apa lagi Kak selain pempek? Selain pempek itu ada spring roll, terus ada ini varian terbaru nih, ini Wow, keripik ini dia. kentang. Jadi cemilan Newcomernya ya? Iya, cemilan yang tanpa MSG juga. Anak-anak biasa suka tuh kan, Yes. sambil nonton TV. Jangan kan anak-anak, kita juga Kita ya. aja suka kan, nggak usah anak-anak ya. Wah, Iya, cemilan. iya, jadi kan enak sambil cemilan. Cuma kan kalau yang kita nggak tahu ya pakai micin kan bingung kan. Perbedaannya apa gitu ya Kak? Gitu ya. Jadi kan ini aman nggak nih, gitu kan. Jadi karena kebetulan anak saya juga alergi. Oh gitu. Jadi Berarti testingnya ke anak dulu nih. Jangan. Bener ya? Berarti testingnya karena kita Iya. aman berarti benar-benar free micin gitu ya. Iya, No iya. micin gitu ya. Nah, kalau untuk potato crisp ini baru launching berapa lama Kak? Potakris. Potakris ini dia baru sekitar 3 bulan. 3 bulan. Iya. Terus respon dari customer gimana Kak? Alhamdulillah mereka suka dan beberapa juga udah dari sellernya. Wow. Karena kalau yang mesen tuh nggak 1, 5, minimal 5. Minimal 5 ya. Ya iyalah. Benar segini 5 menit aja kayaknya habis ini ya. Terus Kak, ini aku lagi ada baca nih, tukang keripik naik haji. Iya. Ini apa nih? Kebetulan kan kita nih, saya megang pempek, kan nggak mungkin berbagi dua dengan ini kan. Jadi sama suami, jadi coba pegang keripik, saya megang fokus ke pempek. Pempeknya. Jadi ayo kita ini siapa duluan, tukang pempek naik haji atau tukang keripik naik haji? Waduh. Makanya Ternyata udah rivalan ya. iya, kita rival siapa yang duluan gitu kan. Nah makanya terus ada langsung suami nyeplos, yaudah deh kita buat ini aja sebagai judulnya, mudah-mudahan jadi doa. Amin gitu. Kakak juga bikin lah Kak. Tukang pempek naik hajinya bikin nggak di sini? Enggak ya. Enggak buat. Nanti ya berarti tunggu kemasan baru Iya. gitu ya. Oke. By the way Kak, tadi kan udah banyak juga nih ya varian-varian menu. Tapi untuk terciptanya menu baru-baru ini itu idenya Kakak atau memang ada request dari teman-teman buat ini kayak keripik ini, buat keripik dong, buat ini dong, atau gimana? Pertamanya sih ada customer nanya, Mbak ada jual ini nggak Mbak? Mbak ada jual cemilan yang lain nggak Mbak? Terus kita kan berpikir juga gimana ya, kok kayaknya jadi kayak tos serba gitu. Iya, one stop shopping. Ya kan di situ harus semua ada. Makanya kan terus ya udah saya mikir gimana buat yang dia mau, kita mau, ya udah jadinya kita ada varian yang ini dengan cita rasa yang begini, mau oke, ya sudah jalan. Berarti customer oriented ya Kak, artinya permintaan dari customer mau buat lebih variatif biar juga kalau ordernya juga kan nggak 1 atau 2, waduh sekali banyak yang ordernya. Tapi aku lihat ini kira-kira harganya ekonomis nggak sih Kak? Harganya itu kompetitif sih, variatif sih sebenarnya, sesuai dengan kualitasnya juga kan. Apalagi ini bahannya premium ya Kak. Berarti kalian juga jangan mau asal lihat produk bahannya premium tapi kalau harga terlalu miring,
Waduh, itu kayaknya harus diteliti lagi karena kan ada Iya. harga, ada rupa ibaratnya gitu. Iya. Ya, oke Kak. Terus banyak kayak kita juga penasaran, aku juga penasaran gimana sih awal mulanya ini Kakak bisa nge-create usaha ini gitu. Awalnya kita sih Mm-mm. karena saya juga ibu rumah tangga. Mm-mm. Suami kerja kebetulan kan di salah satu rumah sakit. Jadi kemarin kita sih karena nekat sih pertamanya. Wah, power of nekat kayaknya. Sebagai ibu anak dua, saya nggak mungkin lagi kerja di kantor. Yes. Nah, jadi saya terus Biar punya waktu lebih untuk Bu Hati gitu ya Kak iya, ya. jadi saya awalnya itu bareng teman, Mm-mm. join bareng teman, terus lama-lama eh, anak juga keteteran juga, kena join bareng teman kan harus ke rumah teman itu lagi, balik lagi. Jadi akhirnya suami bilang gimana caranya untuk stay di rumah tetap produktif. Nah, jadi Tapi saya keluarga juga tidak terabaikan gitu. iya, karena saya kalau dulu sebelum masa pandemi seperti ini, saya suka dapat orderan sarapan pagi. Jadi bangun jam 2 pagi. Waduh, rush hour kali ya jam 2 pagi orang belum sholat subuh itu kan Iya. masih ngantuk-ngantuk gimana. Iya. Kak Winda udah sreng Iya, gitu ya. jadi mikirnya ke situ gimana caranya supaya tetap di rumah tetap produktif. Jadi saya ikut kelas, diperbaiki lagi. Teknik-teknik masaknya Iya, gitu ya Kak ya. iya. Oke. Berarti inspiratif sekali ya Tribuners ya, ternyata Kak Winda ini awal buka dapur Umi Kansa ini tadinya memang mau meluangkan waktunya untuk si buah hati juga Iya. gitu kan, biar ada kegiatan yang produktif juga, jadi terciptalah usaha ini. Nah, tapi Kak, kendalanya apa itu Kak yang kira-kira pas awal buka usaha ini Kakak punya kendala apa sih? Kendalanya sih bahan baku. Karena Oh, ya? kita Ikan tenggiri itu maksudnya Iya, Kak? ha-ha. Susah dapatnya ya Kak? Karena kita pakai yang khusus, Mm-mm. memang ada grade khusus. Awalnya saya nggak tahu ikan tenggiri itu kan banyak dia ininya, banyak macemnya gitu kan. Saya nggak paham sih pertamanya yang satu ini bagaimana, yang satu Yang grade gimana. yang gitu ya, yang mana yang terbaik gitu ya, mana yang nomor Iya, 2 gitu. Jadi terus ha-ha. gimana Kak? Jadi akhirnya pelanggan sendiri ngomong dengan kualitas yang berbeda, tapi sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Kualitas yang berbeda, terus hasilnya Menghasilkan produknya yang berbeda dengan juga. resepnya sama. Oh, Jadi gitu. yang di bawah yang biasa saya pakai kalau pas lagi ikan lagi nggak ada ya kan. Kak, ini kok rasa ikannya nggak nendang ini. nggak kerasa ikannya gitu ya. Iya. Jadi akhirnya gimana Kak? Untuk solusinya gimana itu? Solusinya ya saya nyari ke semua tempat. Pokoknya ditelusuri semua pasar, mau pasar tradisional, pasar modern dicari ya Kak ya. Iya. Yang penting yang pertama dapat yang grade A tadi, yang premium Iya. tadi. Kalau nggak Kakak juga nggak ini Nggak ya. bisa. Karena tadi takut komplain customer gitu Iya, Kak. customernya sudah biasa dengan yang lebih lebih baik bagus, gitu, lebih premium bahannya. ha. Ya kita jaga juga kan Kak, jadi Iya. kualitas gitu. Iya. Walaupun produknya cemilan orang merasa waduh gampang buatnya, tapi kan tergantung nih. Ini Iya. di sini sudah Kak Winda dari Dapur Umi Kansa udah nge-brand sekali bahwasanya ini bahannya premium. Jadi kalau nggak ada bahan, itu tadi kendalanya tadi, ya sudah mungkin akan diproduksi keripik lah. Iya, lebih yang banyak. lain. Bener kan ya. Terus Kak, kita kan lagi pandemi Covid ini Kak, dan tadi kan udah tau lah kita ya, pasti berdampak lah ke usaha ya Kak ya. Kira-kira Sangat. pasti semua ya. Iya. Terus gimana sih Kak caranya Kakak bisa survive gitu sampai sekarang, dari bulan berapa kita Covid itu? Bulan Bulan 3 ya? 3, iya. Gimana Kakak cara survive-nya sampai sekarang masih jualan gitu? Survive-nya kita munculin produk-produk inovatif. Kita lihat pasarannya mereka maunya seperti apa. Jadi kita sandingkan sama produk kita. Nah, contohnya saya kayak gini. Ini kan muncul pada saat kita harus survive. Berarti cari yang banyak diminati Iya. sama masyarakat, Iya. produksi seperti itu. Iya, jadi kan masyarakat ini saat ini selain cemilan mereka juga mau yang untuk konsumsi sehari-hari. Ibaratnya kalau ada frozen satu food juga kan bisa iya, ya. kalau ada satu toko
yang semua ada di situ yang mereka cari, mereka lebih milih yang itu. Yes, hemat ongkir katanya. Iya. Bener ya lah, ternyata di situ harus menyediakan semuanya, jadi orang nggak repot-repot beli kesana kesini gitu ya. Nah, Iya. tapi kalau fasilitas misalnya Kak, free ongkir atau segala macam biar menarik minat itu, Kakak pernah bikin kayak gitu nggak? Pernah. Nah, kita pokoknya dalam 1 bulan tuh ada sekali kita buat promo free ongkir. Berarti untuk survive di pandemi ini mau nggak mau kita harus banyakin promo kali ya Kak ya. Banyakin promo, lihat peluang pasar. Wah, itu dia Tribuners, kalian wajib tahu itu dia tekniknya dari Kak Winda. Oke, kalau untuk traffic penjualannya sendiri gimana Kak kalau sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi kayaknya kita lebih, karena kita juga udah masuk ke kantor, catering kantor. Catering kantor? Iya, jadi kantor, salah satu kantor pemerintahan okay. itu ada, dia setiap bulan ada Order ke Kakak? ada order ke kita. Jadi tuh, lumayan lah. lumayan ya. Berarti traffic penjualannya naik terus ini kayaknya. Iya, jadi terus pas sebelum pandemi juga ya ke Mekah itu minimal sebulan sekali. Waduh, sulit nggak sih Kak masukin produk Indonesia punya, ini Medan punya lah yang ke Mekah sana, pengen tahu juga nih, di-share dong Kak. Kalau itu saya kurang tahu juga ya, karena saya kebetulan teman sih yang punya. Pengirimannya gimana Kak? Kebetulan sekalian bawa ke travel umroh. Oh, berarti sekalian perjalanan umroh itu? Iya. Oh gitu, ya. Karena kan kita harus nge-provide buat lidah-lidah yang di sana ya, sudah lah sekalian lah gitu ya. Iya. Tapi ngomong Kak, aku lupa nanya tadi, usahanya ini mulai kapan ya Kak? Ini bulan 8 2017. Bulan 8 tahun 2017, udah 3 tahun Iya. lebih. Waduh, udah besar sekali harusnya ya Kak ya. Iya, Ya iyalah, amin. sampai ke Mekah yang kemudian aku ikut naik haji ya Kak, amin. Amin. Terus mau tahu Kak, udah 3 tahun gini survive, udah banyak juga pelanggannya. Gimana sih cara Kak Winda ini berpromosi gitu supaya bisa laris gitu? Pernah ikut pameran nggak sih Kak? Kalau pameran itu pernah, cuman karena saya sendiri masih harus turun langsung untuk produksi. Memang ada adik-adik yang selesaikan ini semua, cuman Pekerja lah ya Kak ya? kayaknya masih kurang serak aja kalau Nggak langsung tangan kalau ownernya kita yang ini ya? di nomor kita lihat. Proses produksinya. Karena kan kalau makanan kita nggak bisa autopilot. Iya benar. Beda tangan mungkin beda rasa gitu ya. Berarti di kontrol sama Kak Winda. Gimana pun. Tapi pernah ikut pameran juga ya Kak? Pernah. Promosi lainnya seperti apa Kak? Dari mana? Kalau kita dari Facebook dari juga? Instagram. Kalau dari ojek online ada masukin Kak? Ada. Berarti waduh, semua dijajal nih sama Kak Winda ya. Di IG-nya ada, Facebook ada, ojek online ada, ikut pameran juga ada. Waduh. IG-nya apa Kak? Biar Tribuners tahu nih, biar bisa order dan tanya-tanya. IG kita Pempek Ikan Medan. Kalau Facebook kita Dapur Umi Kansa. Oke. Nah, Kak Winda tadi promosinya banyak banget ya kan. Tapi ngomong-ngomong, Kakak ada ikut program pemerintah nggak Kak? Dapat pinjaman kah atau bantuan dana gitu? Kalau pinjaman sih enggak, dapat bantuan iya. Dapat bantuan dana, wah seperti yang sekarang ini kayaknya ya. Iya, yang lagi ngantri. Iya. Kira-kira untuk pengembangan usahanya seperti apa nanti itu Kak? Bantuan pemerintah. Kalau saya pengembangannya saya bakal nambah produksi. Kalau untuk ini dan stoknya bahan baku kali ya Kak? Iya, bahan baku dan kebetulan juga ada mesin produksinya. Yang tadi untuk apa? Gimana sih Kak untuk untuk vakum ya? Vakum juga gitu ya. Iya. Terus kira-kira di Dapur Umi Kansa ini ada promo apa Kak biar makin tertarik ini yang pada nonton? Kalau promo yang sekarang lagi berjalan itu kita ada promo 3 box spring roll itu free potakres. Wah, menarik ya, 3 box spring roll plus potakresnya. Sudah hemat. Tapi itu promo dari ojek online atau dari IG-nya bisa langsung? Dari IG-nya. Oh bisa. Tapi aku percaya sih ya kalau kan DM Kak Winda minta promo lainnya dikasih tuh pasti banyak-banyak. Tapi kalian banyak beli gitu kan ya. Nah, kalau tadi aku udah tahu Kakak pernah ikut pameran, pernah ikut event kuliner yang memang khusus semua kuliner nggak sih Kak? Kalau event kuliner itu ada. Kita kemarin itu ada ikut
kebetulan saya tergabung dalam MCC, Medan Culinary Community. Itu jadi kita setiap tahun itu ada acara kuliner. Jadi dari semua kota Medan, kayak nggak kota Medan ya, sampai ke Sumatera Tanjung Utara. Pura, iya, Sumatera Utara, kumpul wow. semua. Di situ tumpah Iya, ruah. iya. Untuk wah, gimana responnya Kak ketika event itu Kak? Respon masyarakat pembeli gitu? Kalau Rame ya pasti ya? iya rame, dan di situ sih sebenarnya bukan event kuliner yang gimana, kita malah lebih belajar menu baru lagi. Pokoknya Berarti kayak upgrade, ada training gitu ya? iya, upgrade ilmu. Oh, upgrade ilmu. Wah, ternyata nggak hanya jualan aja, yang jelasnya ini di-upgrade sama Kak Winda, mau rasa sekalian, Iya. varian juga sekalian. Terus berarti pengembangan usahanya ada lagi dong ini Kak, kira-kira? Kedepannya ada. Mau buat apa Kak? Kebetulan kita mau bikin abon. Abon ya? Itu juga Kak, temen nasi putih Temen nasi. banget. Oh, enak banget tuh abon. Sebenarnya juga selain ini juga ada keripik kentang pakai ebi, pakai kacang. Wah, Lupa Sartika, loh. Sartika kan ya? Kalau kita Sambal sih, teri kacang nggak? Potaris. Namanya apa Kak? Potaris. Potaris. Jadi dia pakai ebi, pokoknya untuk nasi. Pakai ebi, pakai kacang juga. Iya. Sambal pedas gitu. Iya. Aduh, bisa pakai nasi juga itu. Benar-benar Kak. Aduh, aku suka itu kayaknya. Kenapa nggak dibawa Kak Winda? Iya, Biar aku tadi testing. kelupaan. Oh iya. Terus Kak, ini yang penting juga biar Tribuners tahu. Untuk memulai usaha seperti ini Kak, kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapin Kak? Kalau ini wajib mentalnya harus kuat sih. Kalau untuk mulai suatu usaha ya Kak ya. Pokoknya kita udah nyemplung, udah harus kayak manapun harus berenang sampai ke ujung. Berupaya lebih keras gitu ya. Iya. Cari resep-resep, Iya. cari teman-teman, cari link-link lebih Iya, luas gitu karena ya. kita kalau udah mau terjun bisnis itu ibaratnya kita bukan untuk berusaha untuk diri kita sendiri. Ada yang bersama kita. Ada yang sekitar kita yang Iya, harus kita perjuangkan gitu ya Kak. Iya. Aduh. Tapi Kak, ngomong-ngomong, ini ada buka cabang nggak sih Kakak? Kalau cabang kita belum ada, cuman reseller kita ada. Reseller sudah berapa banyak Kak? Kalau reseller sebenarnya banyak, cuman yang sekarang aktif itu satu tuh di daerah Tapanuli. Wah, sampai ke Tapanuli Iya, lagi ya. ada di Tarutung. Kalau mau cari pempek yang di daerah Tarutung itu ada di Berils Farm and Resto. Wah, ternyata orang Tarutung nyari pempeknya ke Medan, bukan ke Palembang ya. Ke Medan, udah percaya sama dapur Umi Kansa. Iya. Kalau untuk syarat join reseller gimana Kak? Mungkin nanti Tribuners ada yang mau syarat join berpindah. reseller itu pokoknya dia belanja minimal 350.000. Itu udah dapat diskon 20%. Terus kalau dia 350.000 sampai 900.000 30%. Ada grade-nya Lupa. lagi ya, Ada di grade-nya atas lagi. 900.000 diskonnya lebih besar. Iya. Lebih Pokoknya detailnya 20 sampai 35%. ya, nanti kalau kalian mau lebih detail DM aja Kak Winda ya. Oke. Jangan segan-segan ya kan mau Iya. tanya-tanya. Emang Kak, kalau untuk permintaan yang kayak sampai ke Mekah tadi itu pasti tentu banyak kan ya. Sekali bawa kan nggak mungkin dikit-dikit gitu ya. 10 pack. Iya, pekerjanya ada berapa orang sih Kak untuk ngapain ini produksi Kalau ini semua? adik-adik itu ada 2, satu admin, satu produksi. Admin Instagram Iya. buat jualan juga ya, cara Iya. promosinya, satu lagi Iya. produksi gitu ya. Jadi yang adminnya juga dia bertugas sebagai packing. Packing. Oke. Dan tentunya Kakak yang kontrol semua rasa, Iya. kualitasnya sampai Iya. sampai ke tangan konsumen. Oke. Oke. Emang kalau pesanannya paling banyak pernah berapa pack Kak? Kalau paling banyak itu pernah sampai 100 pack. Wow, itu siapa yang pesan Kak? Itu kantor. Oh, kantor Iya. ya, untuk acara kantor gitu ya. Iya. Kalau untuk 100 pack itu udahlah Kak Winda sendiri aja yang ngerjain, masih kecil gitu ya. Tapi ngomong-ngomong Kak, untuk memasak semua ini Kakak pernah ada belajar keahlian khusus nggak Ada. gitu? Ada. Selain ikut tadi yang
event-event kuliner Mbak Abdul? Sebelum itu ada nggak? Ada. Berarti Ada saya khusus ikut. gitu ya, Iya. kursus memasak ya. Iya. Pengen tahu juga favoritnya ini, kita harus belajar bisa masak gitu Iya, ya. iya. Penting memang Kak. Karena saya untuk pempek ini saya memang belajar khusus dari kebetulan guru saya tuh Chinese asli Palembang. Wah, berarti memang resep khususnya Palembang dicuri nih ke Medan. Ternyata dibocorin gitu ya dari Palembang ya. Iya. Wow, udah nggak bisa diragukan lagi nih Kak Winda nih, gak usah macam-macam nih yang lain. Oke Kak, yang terakhir aku mau tanya, boleh dong kasih ke Tribuners juga tips dan saran gimana sih memulai usaha dengan persiapan yang baik Kak, biar nanti usahanya bisa berjalan lebih baik gitu. Oke, Tribuners, pokoknya kita harus yakin, lihat peluang pasar. Produk kita Percaya diri gitu percaya ya. diri. Inti sih branding sih. Kita nggak usah lihat kanan kiri, mungkin banyak yang Produk yang serupa. ada yang sama dengan produk kita. Kita yakin aja dengan produk yang kita punya kualitasnya. Branding, target market yang pas, insya Allah. Insya Allah berkah. Iya. Amin ya. Waduh, thank you ya Kak Winda sharingnya tadi ya. Kita dari tadi udah bahas tentang produk makanan dari Dapur Umi Kansa ini yang sangat diminati masyarakat Kota Medan nih khususnya ya. Kayaknya untuk pembuktian kemantapannya nih Kak Winda nih, kita harus icip-icip testing produk biar Tribuners yang lain yang belum pernah nyoba itu jadi penasaran kan, bisa datang ke counternya. Tapi ngomong-ngomong, counternya kemana nih Kak? Ada alamat? Ini alamat saya di Jalan Utama. Jalan Utama daerah Medan Kota. Jalan Utama Medan Kota. Iya. Gitu ya. Kalau IG-nya tadi Kak boleh informasikan lagi? IG kita di Pempek Ikan Medan. Oke, jangan lupa Pempek Ikan Medan dan Jalan Utama tadi kalau mau langsung ke store-nya. Iya. Oke, kita cobain ini. Nah Tribuners, aku mau nyobain yang best sellernya kata Kak Winda ini adalah pempek adaan yang originalnya, Iya. yang klasiknya. Sama satu lagi nanti ada adaan tapi yang dalamnya keju. Waduh. Selam. Oh sorry, selam, kapal selam yang dalamnya keju. Oke, kita cobain ya. Oke, untuk yang adaannya, waduh lembut ya Kak ya. Resepnya dicuri boleh nggak ya? Lembut dan bumbunya pas sama lidah orang Medan ya. Iya. Pedes gitu ya. Berarti menyesuaikan kali ya Kak ya. Iya. Ditambah-tambahin sedikit ya. Iya. Kalau pengen pedes gitu ya. Kita menyesuaikan lidahnya di kita. Kan Tapi cita rasa tetap Palembang punya. Palembang. Pempek punya. Nah, yang ini kedua aku kan cobain yang kapal selam isi keju. Biasa kapal selam isi telur Ini isi keju. ini isi keju. Kita bilangnya itu pempek lumer. Pempek lumer, waduh lumer di mulut. Nama lumer di mana nih? Lumer di mulut kayaknya ya. Tribuners makan dulu. Lumernya malah ke bibir aku Kak. Perpaduannya nyes ya. Nyes Keju banget. sama Keju sama cukonya. Cuko dia sambelnya ini. Aku kok bilang sambel tadi, salah. Cukonya sama kejunya. Aduh, abis ini aku makan semuanya boleh ya? Waduh, pokoknya top, recommended yang ini. Pempek beneran sampai ke Mekah, aku udah percaya. Kita udah percaya sih Kak ya. Iya, kemarin dapat kabar juga dari teman yang bawain ke sana kan. Ini yang pelanggan di sana pada nanyain kangen pempek semua. Tapi kan kita juga belum buka kan. Iya, pandemi ini kita nggak boleh ngirim sampai ke luar negeri gitu. Sabar ya buat kalian yang di Mekah. Ini sampai ke Mekah nggak sih siarannya? Mudah-mudahan bisa sampai. Oke Tribuners. Nah Tribuners, sudah kita sampai di sesi terakhir dari BBM kali ini bersama Dapur Umi Kansa. Yang saya kutip dari Jack Ma, dia bilang kita akan berhasil karena kita masih muda dan kita tidak akan menyerah. Sama seperti kata Kak Winda tadi, untuk mulai usahanya kita itu jangan menyerah. Pelajari pasar, pelajarin produk yang akan kalian jual, pede juga ya Kak ya. Target marketnya pasti pas gitu ya, karena ketekunan dan inovasi juga kuncinya gitu ya Kak ya. Jangan setengah-setengah ngerjain usaha kalian. Nah kan inovasi itu kan nggak hanya berupa produk baru aja, tapi bisa jadi cara marketing kita yang baru gitu kan, ke upgrade
mengenai teknik masaknya gimana gitu ya. Itulah yang namanya inovasi nih Tribuners. Nah, sekian dulu ya untuk acara kita kali ini. Jangan sampai ketinggalan kalian untuk episode selanjutnya di acara kita Tribuners. Buat kalian Tribuners yang punya usaha dan ingin bergabung dan kita ulas program ini, bisa menghubungi kita di kontak di bawah ini. Terima kasih Kak Winda atas kehadirannya. Semoga sukses pempek Umi Kansa ini. Amin. Dan menghadirkan varian-varian barunya Tribun. Ya, yang memanjakan lidah kita semua. Iya. Oke, terima kasih. Saya Yuta Nasution pamit undur diri bersama Kak Winda. Iya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.